Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Harapan saya semoga kita tetap dalam perlindungan Tuhan sampai saat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang telah membantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Doa dan harapan saya semoga Bapak, Ibu, dan Saudara semua tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan tetap memberkati semua usaha pekerjaan yang dilakukan tiap-tiap hari. Channel ini membahas tentang bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Karena hari-hari ini ada banyak yang mempertanyakan tentang iman kita kepada Tuhan Yesus, baik dari luar Kristen maupun dari dalam Kristen yang mengaku dirinya orang percaya, padahal bukan. Itulah sebabnya menjawab mereka dengan sumber-sumber yang valid dan benar, seperti Alkitab dan sejarah, dan juga para apologet-apologet yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran kepada mereka. Tentu para apologet-apologet yang dipakai oleh Tuhan pasti memiliki kapasitas karena mereka telah memberikan waktu bertahun-tahun untuk belajar tentang teologi dan belajar tentang Alkitab sebagai firman Allah. Dasar kita untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang yang bertanya kepada kita, yaitu dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi, bagian ini mengajarkan kepada 3 hal yang diinginkan bagi kita untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Yang pertama, kita harus kuduskan Kristus di dalam hati kita. Maksudnya, untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain, harus menyampaikan dengan kasih, sehingga orang yang mendengar mereka dapat diberkati. Yang kedua, kita harus siap sedia untuk memberi pertanggungjawaban kepada setiap orang yang bertanya kepada kita. Artinya, kita selalu siap kapanpun ada orang yang bertanya tentang Allah yang kita percayai. Dan yang ketiga, kita harus sampaikan dengan lemah lembut kepada mereka. Maksudnya, harus menyampaikan dengan lemah lembut kepada setiap orang yang bertanya kepada kita tentang iman kita kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita tahu orang yang bertanya tentang iman kita hanya mereka bertujuan untuk menghina, merendahkan, dan mengejek iman kita. Tetapi kita tetap menjawab mereka dengan penuh lemah lembut dan kasih. Demikianlah, marilah kita menyaksikan bersama-sama. Saya doa malam, saya doa keluar rumah, syaratnya memang benar setiap malam, selama 7 hari keluar rumah, jam 12 malam, itu saya doa Bapa Kami dengan pengakuan iman rasuli. Setelah itu, saya masuk ke kamar sendirian, saya kunci pintu, saya baca Alkitab. Saya baca Keluaran 20, 10 hukum Taurat. Nah, dari situ, saya sedang berdoa. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang di depan saya. Tuhan Yesus datang di depan saya, memegang tangan kanan saya. Dia berkata-kata seperti ini, kata Tuhan Yesus. Mak, mari ikut aku. Saya bingung, ikut kemana? Saya bingung, saya nggak mimpi itu. Jadi saya lagi duduk berdoa, tapi posisi berdoa. Nak, ikut aku. Saya bingung, tak ulangi lagi. Ikut aku kemana? Saya tanya, kemana Tuhan? Mari ikut aku. Tiba-tiba, langsung roh saya keluar dari kepala saya, ubun-ubun saya. Ditarik sama Tuhan Yesus keluar. Terus, Tuhan Yesus tidak berkata apa-apa. Dia cuma ngomong, silahkan kamu pegang hidungmu. Saya disuruh megang. Saya sendiri disuruh megang hidup saya, nggak ada napasnya. Terus saya sendiri disuruh pegang dada saya, nggak ada detak jantungnya. Terus saya tanya, Tuhan Yesus, ini apa maksudnya? Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Itu tandanya kamu sudah mati. Tuhan Yesus bilang gitu ke saya, itu kamu sudah mati. Kalau saya mati, berarti saya nggak bisa hidup kembali dong. Saya bilang gitu. Sebenarnya saya nggak bisa kembali ke dunia tubuh saya. Saya bilang gitu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kamu akan kembali. Mari ikut aku. Terus saya terbang. Tubuh saya di bawah, saya cuma lihat tubuh saya duduk di bawah. Terus saya melihat ibu saya. Ibu saya tidurnya, roh itu dia melihat tidak ada rumah. Jadi saya sendiri duduk di bawah pohon, ibu saya tidur di bawah pohon pisang.
sama bapak saya, keluarga, adik-adik saya itu. Jadi kayak kalau orang mati itu, orang udah ini tidak ada rumah, kita tidak, jadi kosong, hampa. Itu yang saya lihat. Nah ternyata Tuhan Yesus bilang, ya kamu mati anakku. Setelah itu saya pertama kali Tuhan Yesus ajak saya yang gak enak. Tuhan Yesus ajak saya ke neraka. Saya masuk neraka, pintunya besar. Saya tidak bohong, pintu neraka besar sekali. Saya di dalam neraka masuk, banyak lubang. Lubang-lubang di dalam neraka. Neraka seperti manusia. Di situ banyak lubang. Neraka ada yang jaga. Yang jaga itu tinggi sama seperti malaikat, kurang lebih 3 meter. Tapi kepalanya berupa binatang, seperti serigala, beruang, macan, macam-macam. Setiap lubang yang menunggu mereka bawa pedang, tombak, dan sebagainya di situ. Perisai segitiga dia bawa, ada semua di situ. Saya diajak masuk Tuhan, tapi tidak ada yang bisa melihat Tuhan Yesus. Dan saya keren, saya disinari, tubuh saya disinari oleh cahaya Tuhan Yesus. Saya digandeng sama Tuhan Yesus. Ada satu lubang, cuma saya mendengar orang yang dibakar teriak-teriak kesakitan. Itu yang saya lihat, karena api di situ ternyata tidak bisa padam. Api neraka itu tidak akan padam. Dia padam sesaat, dimasukkan lagi tubuh, menggelokap, naik lagi. Habis itu daging-daging hilang, tinggal tulang-tulang. Habis itu begitu dia udah masuk ke dalam, dia naik ke atas, daging-daging nempel lagi, jadi manusia. Nah, dia jadi manusia. Begitu dimasukkan sama yang jaga itu, didorong masuk ke api, dagingnya kebakar. Jadi tinggal tulang-tulang kebakar, tak akan mati. Setelah itu dia naik lagi kepanasan, dagingnya nempel lagi kayak manusia, didorong itu terus beruntun sampai akhir Tuhan Yesus akan datang. Tuh. Nah pada saat di lubang berikutnya saya cuma lihat, yang saya ingat sampai saat ini, saya lihat seorang perempuan, dia menangis, dia panggil nama Yesus. Seperti seorang pelacur dalam cerita Tuhan Yesus itu. Seorang perempuan menangis, dia minta ampun. Aku cuman sedih. Hati saya teriris-iris, saya cuma, Tuhan ampuni aku Tuhan Yesus, aku mohon ampun. Di dunia aku sudah bikin dosa, di dunia aku sudah bikin salah Tuhan Yesus. Ampuni aku ya Tuhan. Tuhan Yesus tidak mendengar, tapi saya mendengar cerita tentang perempuan itu. Terus aku tanya kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tahu. Saya tanya, Tuhan Yesus, kenapa Tuhan tidak mau membantu perempuan ini? Tuhan Yesus menjawab, sudah, cuma 2 kata, sudah terlambat. Saya tanya, kenapa sudah terlambat Tuhan? Pertobatan hanya bisa dilakukan pada saat hidup. Saat mati, tidak akan ada pertobatan. Saudara-saudaraku sekalian, itu real, itu jawaban Tuhan Yesus. Ingat 2 kata, sudah terlambat. Itu jarang saya sebutkan ke orang-orang kalau saya berbicara langsung. Ini baru kali ini saya ngomong di video ini. Saya menyatakan semua yang saya rasakan dan saya alami itu real. Saya tidak menambah-nambahkan, tidak mengurang-urangi itu. Itu real dari saya tahun 2000. Sekarang udah tahun 2020, udah 20 tahun. Tapi tidak berubah. Saudaraku yang sudah pernah aku ceritakan, saudara-saudaraku yang di Kupang, nanti kalau lihat YouTube ini atau lihat video ini, silahkan tanyakan ke saya, perkataan saya sama atau tidak yang ada dengar pada 15 tahun yang lalu atau mungkin 13 tahun yang lalu yang udah pernah saya cerita, yang udah pernah dengar kesaksian saya yang mati suri ini, silahkan komen. Tidak apa-apa, saya tidak akan marah, karena memang tidak ada sedikit ditambahin, tidak ada dibulu, tidak ada. Sudah terlambat. Itu pesan dari Tuhan Yesus. Real. Pertobatan hanya ada di dunia. Saat kamu hidup, begitu kamu mau dipanggil, Yesus, aku serahkan nyawaku, itu masih diterima Tuhan Yesus. Tapi kalau kamu tidak menyerahkan dirimu kepada Yesus, tidak ada jalan keselamatan. Saya ngomong tidak ngarang. Sampai situ saja saya, kesaksian yang di neraka. Setelah itu saya diajak keluar sama Tuhan Yesus, ditunjukkan surga. Di surga itu luar biasa. Saya tidak bohong. Di situ ada pohon rindang. Saya mau masuk, baru kaki mau melangkah. Tuhan Yesus ditarik sama Tuhan Yesus. Jangan. Kenapa Tuhan Yesus? Saya tanya lagi, kenapa Tuhan Yesus? Kamu nanti sombong. Kalau kamu hidup, saya kembalikan ke dalam tubuh hidup di dunia, kamu akan sombong. Tuhan Yesus ngomong gitu. Saya tidak bohong, asli. Akhirnya saya tidak masuk, saya cuma melihat aja. Saya cuma melihat dari luar, yang saya lihat ada pohon rindang, air mengalir, puji-pujian kepada Tuhan Yesus, sukacita, tidak ada tangisan. Tapi di situ ada sukacita yang luar biasa di dalam surga itu.
Nggak begitu lama setelah melihat itu, pintunya sangat besar, warnanya putih, bersih. Surga itu beda sama neraka. Neraka warna hitam yang jaga siluman-siluman di luarnya. Nah kalau di surga yang jaga para malaikat yang ada sayapnya. Itu nyata. Akhirnya saya yang ketiga diajak ke penghakiman terakhir. Nah penghakiman terakhir itu dia menunjukkan 2 buku anak domba, warnanya hijau, besar sekali, mejanya besar, saya ulangi, kursi ada 2. Ternyata kursi saya tanya, di situ ada timbangan. Di meja itu saya lihat sendiri ada timbangan. Ternyata timbangan itu untuk ukuran dosa sama ini timbangan tuh. Di situ ada timbangan. Di situ ada penantian. Nanti orang Nasrani meninggal nunggu Tuhan Yesus, dia ditaruh di penantian, bukan neraka, tapi penantian sampai Tuhan Yesus datang. Itu yang saya lihat nyata real. Saya tanya, itu kursi itu buat kalian yang keluarga nanti disidang berdua di situ, suami istri. Itu khusus untuk itu. Nah, kalau dia tidak menikah ya dia sendiri. Kalau dia menikah ya berdua. Nah, kalau yang cerai gimana? Yang perceraian gimana? Itu hukumnya di dalam Tuhan. Nah, tidak ada. Itu bukan saya nama. Kamu tidak nikah sekalian. Kamu menikah jangan coba-coba untuk bercerai. Mungkin bisa kita dicoba iblis, kayak saya sendiri saya bersaksi, saya pernah mengatakan kepada istri saya, ayo kita cerai aja kalau gitu. Tapi Tuhan luar biasa, tidak mengizinkan itu semua. Tuhan Yesus luar biasa. Perceraian hanya ada satu, di dalam kematian. Yang benar. Ini kesaksian saya mengikut Tuhan Yesus. Setelah itu apa yang saya lihat di situ? Buku anak domba. Saya tanya, ini buku apa Tuhan? Ini buku kehidupan. Sebelum kamu melahirkan anak, sebelum kamu lahir, nama kamu sudah ada. Ternyata nama kita sudah ada di buku situ. Tuh, setiap orang seperti mungkin nanti kalian saudara-saudara di luar sana yang belum mempunyai anak, yang itu sudah Tuhan sediakan nama. Yang terutama yang mengikut Tuhan Yesus, nama itu sudah ada. Sebelum mulutmu berkata-kata, itu sudah ada di buku anak domba, real. Namanya A semua, B semua. Itu saya tidak bohong, saya lihat sendiri dalam mata kepala saya sendiri. Real. Jadi mungkin kita, ini saya sedikit menambahkan, kita yang berbuat dosa di dunia saat ini bertobatlah, mengikut Tuhan secara pribadi, serahkan hidupmu seutuhnya kepada Tuhan. Jangan coba-coba mengingkari Tuhan Yesus. Hidupmu akan berantakan, hidupmu akan hancur. Saya tidak bohong, dan saya nyatakan atas kuasa Kristus sendiri. Nah, kesaksian ini setelah saya terakhir sampai penghakiman, selanjutnya selesai, saya dikembalikan ke dalam tubuh saya oleh Tuhan Yesus sendiri yang mengembalikan ke dalam tubuh saya. Setelah itu saya sadar, ya sudah, saya bersaksi. Nah, saya bersaksi ini bukan saat ini aja, bukan saat ini, sebenarnya sudah mau bikin buku kesaksian, tapi terhambat, tidak jadi. Ya wes, saya diam, tidak ini. Nah, saya tidak mau melawan kehendak Tuhan Yesus. Akhirnya kalau saya bersaksi di sini, banyak kesaksian yang saya miliki dari setelah kematian yang saya alami. Saya mati suri 3 jam. Bukan mati karena sakit, bukan mati karena kecelakaan, bukan, tapi benar-benar mati karena dipegang tangannya oleh Tuhan Yesus, diajak ke neraka surga dan penghakiman. Itu saudara-saudaraku, kesaksian saya. Cukup sekian, mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Gimana, mau dilanjutkan lagi? Kesaksian masih banyak, udah di situ tuh berlanjut ke karuan sampai saya dikasih istri. Pagi aja saya. Apa yang itu? Nah, ini saya mau berlanjut lagi tentang kesaksian saya. Setelah saya 21. Setelah saya mati suri, itu saya berdoa kepada Tuhan. Saya tidak mengandalkan diri, tapi saya berdoa kepada Tuhan. Ceritanya saya minta seorang, saya masuk tentara dulu, masuk tentara. Saya dulu sombong. Saya pengennya yang gini, yang kuning. Kalau kuning kan, punya, mungkin kalau sekarang saya udah gini. Kalau dulu saya kuning, saya udah gini. Maksudnya gini enggak apa perwira. Tapi Tuhan beda. Tuhan kasih aku yang gini, yang merah. Itu yang paling rendah kalau di TNI, di tentara, paling rendah sedunia. TNI. Kalau orang di sipil seperti kalian, mungkin kehidupan itu kalau kalian ibaratkan seperti pemulung, paling rendah sedunia. Nih, Tuhan Yesus buat aku paling rendah. Tapi ternyata Tuhan punya rencana. Dari rendah ini, ternyata saya jadi kepala. Saya diangkat jadi kepala. Sampai akhirnya
kesaksian saya bertubi-tubi. Dari situ setelah saya masuk tentara ini, keinginan daging pengen gini, pengen kuning. Kuningnya apa? Bintara. Bintara itu punya anak buah. Anak buahnya itu merah-merah itu buahnya, ribuan. Tapi Tuhan bilang, kamu pasti sombong, kamu ya. Nah, ternyata benar. Tuhan Yesus berkehendak beda. Itulah Tuhan Yesus. Dia akhirnya menjadikan saya terendah di dunia. Akhirnya teruji terendah di dunia. Nah, dari situ saya setelah masuk tentara, saya ingin mempunyai seorang istri. Saya dinas di Bogor, dapat seorang cewek ngejar-ngejar saya, tidak jadi. Terus saya dinas ke Aceh, saya berangkat ke Aceh, ada cewek juga ngejar-ngejar saya, tidak jadi. Nah, terus dinas ke Madiun, baru kenal sama istri saya yang saat ini. Tapi sebelum itu, saya minta kepada Tuhan Yesus, saya ingin pasangan hidup tidak lebih tua dari saya, 5 tahun, atau 1 tahun, tidak lebih muda dari saya, yang jauh. Tapi saya kalau boleh, selisih 1 tahun saja Tuhan Yesus. Lebih muda dari saya 1 tahun. Ternyata doa saya terkabul. Saya tidak bohong. Saya lahir tahun 79, istri saya 80. Saya bulan September, istri saya bulan Agustus. Saya 25 September, istri saya 9 Agustus tahun 80. Setelah istri saya dari Muslim, keluarga Muslim, sampai saat ini keluarganya Muslim semua, banyak Muslim. Istri saya menunggu Tuhan Yesus tahun 2005 setelah aku menikah. Istri saya umur 25, istri saya umur 24 kami menikah. Dari situ saya berdoa pada Tuhan Yesus. Berdoa saya apa? Minta anak. Tidak disangka-sangka Tuhan Yesus memang luar biasa, keren habis. Dia kasih aku anak tidak disengaja, tidak dicek dokter, kandungan tidak tahu. Selama 3 bulan tidak pernah cek. Ketahuannya saya dinas di Papua. Istri saya pergi ke rumah sakit sendiri, dicek sama dokter, dulunya ada kandungannya. Anak saya yang pertama. Dia naik pohon, tidak tahu kalau dia sudah mengandung. Nah, dari situ Tuhan tetapkan anak saya yang pertama Oktober tahun 2015. Mohon maaf ulangi, tahun 2005. Setelah saya nikah 2004, 1 tahun kemudian saya dapat putra. Namanya Liga Permana Aditya Belo. Dia lahir bulan Oktober tanggal 16 tahun 2005. Saya berdoa lagi, Tuhan Yesus sediakan anak kedua, lahir tahun 2007. Ajaibnya, anak saya yang kedua, bulannya, tanggal lahir dan bulan itu sama dengan saya. 25 September, beda tahunnya. 25 September, dia tahun 2007, aku 1979. Itu doang. Dari situ bertahap, Tuhan Yesus berkati aku. Sampai jatuh pada tahun 2013, setelah saya bergumul dengan keluarga, saya juga kejam sama istri, sama anak. Waktu saya masih labil, saya masih umur 25 sampai 30, saya masih suka mukul anak. Saya waktu kecil, tapi tujuan saya bukan untuk nyiksa, untuk mendidik. Begitu dia sudah menjalani SMP, sampai saat ini saya belum pernah memukul anak lagi. Saya sudah bertobat, saya tidak mau menyentuh anak saya sampai saat ini. Dari situ aku makin hari makin kesini diberkati oleh Tuhan Yesus. Dari saya punya anak 2 itu jauh. 2013 saya mengalami kecelakaan. Jariku hancur, saya tabrakan di ujung genteng, tanganku patah. Itu motorku hancur, tapi Tuhan Yesus selamatkan, Tuhan pakai sampai saat ini. Setelah itu, masalah sekolah. Saya disekolahkan pangkat setingkat lebih tinggi. Dari yang gini, jadi kuning. Tapi gagal. Itu 2014, setelah saya tabrakan. Itu kegagalan itu rasanya menyakitkan.
saudaraku semua, saya sampai frustasi. Tidak begitu lama saya dilangkahi sama adik-adik atau junior saya di dalam kedinasan saya. Nah, tapi dari itu semua, ternyata Tuhan Yesus bukan mencobai saya, tapi mengajarkan saya untuk merendahkan diri, nyata dan real. Dari kegagalan itu, ini kesaksian saya dari kegagalan, tapi saya tidak dibuat sengsara. Motor setelah saya jual, saya belum, itu 2014, 2015-nya, 2016 saya diberangkatkan lagi. Dari 2 tahun saya sudah dilangkahi, adik saya duluan, baru saya. Tapi saya ngerasa kecewa karena kegagalan saya. Akhirnya dari situ saya jual kendaraan saya, yang saya modif waktu itu kendaraan saya. Sangat luar biasa. Akhirnya dibeli sama orang Sentul, dia menang kontes di mana-mana kendaraan saya. Ini kesaksian saya, motor dijual seharga mobil 75 juta, dibeli orang Sentul motor saya, modifan. Ini enggak kasih tahu, ini cuma suatu kesaksian aja. Itu enggak membawa orang lain, tapi kesaksian saya. Setelah itu, dari situ saya dapat mobil kendaraan, mobil tua. Tapi tidak sengaja, itu gara-garanya saya beli mobil. Saya kira istri saya mau melahirkan anak yang ketiga. Di dalam hati saya berpikir, kalau anak saya 3, masa saya harus pakai motor? Satu keluarga. Itu dalam hati. Tuhan sediakan. Akhirnya Tuhan kasih mobil, biar bisa kita pergi berempat pakai mobil. Tidak kehujanan, tidak. Tuhan kasih itu. Sehebat itu Tuhan Yesus. Uang tidak dari mana-mana, tapi hasil kita ngumpul. Bukan dari harta kekayaan, bukan dari warisan, tidak, tapi dari mengumpulkan. Nah, setelah itu, dengan waktunya, waktu yang bertubi-tubi, saya dapat rumah ini, yang sekarang saya buat kesaksian ini. Itu bersamaan setelah saya dapat mobil tahun 2015 bulan Oktober. Tuhan kasih mobil, tahun Novembernya saya dikasih rumah ini. Belum jadi waktu itu yang saya buat ini. Setelah itu, berikutnya bulan Desembernya saya panggilan sekolah. Tuhan Yesus punya rencana. Tuhan Yesus punya rencana yang terbaik. Yang ngasih aku mobil, yang ngasih aku rumah, yang ngasih aku pangkat lebih tinggi. Karena mungkin Tuhan sudah menganggap aku tidak sombong lagi. Seperti itu, saudara-saudaraku semua. Dari situ, saya sekolah 2016, beralihlah pangkat saya satu tingkat lebih tinggi, kuning. Yang tadinya awal yang saya ceritakan tadi, yang aku pengen masuk pendidikan gini, tidak Tuhan izinkan. 19 tahun kemudian, baru Tuhan izinkan. Bayangkan saudara-saudara, dari tahun 2000 sampai tahun 2019, 16 tahun. Dari tahun 2000 sampai 2016, baru saya mencapai pangkat yang saya inginkan waktu tahun 2000. Itu saudara-saudara. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Benar-benar luar biasa. Nah, dari situ, naik grade saya. Kami sama teman-teman diajukan sekolah juru montir udara. Biasanya mekanik tidak ada brevet, atau mungkin ya seperti itu jangan. Tetapi kami bertiga diajukan. Tuhan Yesus lagi-lagi membuat luar biasa. Tuhan Yesus lagi-lagi membuat saya bukan menjadi ekor, tapi saya kebukti real. Dari 3 saudaraku, salah satunya ini juniorku yang mendahului aku. Juniorku 1 tahun yang mendahului aku pangkatnya. Tadinya saya minder. Tapi habis itu, Tuhan Yesus membalikkan semua itu. Dari 4 orang yang diusulkan, 4 orang yang hanya nama Tuguh Andreas Pelo yang berangkat. Nama saya. Dari keempat ini, hanya saya yang anak Tuhan. Masanya semua, mohon maaf, saudara kita. Tuhan utamakan saya. Akhirnya, saya berangkat tes di Mabes TNI di Halim. Sampai sana saya diragukan. Tapi lagi Tuhan Yesus luar biasa. Yang lain sudah selesai tes, hanya Pugu Andreas Pelo yang terakhir tesnya. Karena apa? Tensinya naik. Tensinya 140/100.
takut kalau seumpama semata atau lari, bisa-bisa kalau tidak kuat langsung tap up mati. Tapi Tuhan Yesus lagi-lagi punya rencana yang dahsyat. Saya disuruh minum air jeruk dengan ketimun. Tiba-tiba 10 menit kemudian, 15 menit kemudian, apa yang terjadi? Turun normal 130/80 normal. Akhirnya saya ikut lari sendiri. Hasilnya terbaik dari kawan saya yang dari Bogor. Tes kawan saya ada 9 orang, 2 orang yang terbaik, Pugu Andreas Pelo dan temannya yang lain. Tuhan Yesus luar biasa. Dari situ kembali lagi Tuhan Yesus buktikan. Harusnya tahun ini ada sekolah yang seperti saya, tapi Tuhan Yesus tahan, tidak ada. Harus tahun depan. Berarti sudah 2 tahun saya dengan dia, makin jauh. Tuhan Yesus luar biasa. Aku sama dia bedanya cuma setengah tahun, 1 periode kalau di tentara. Dia naik pangkat nanti 2 Sertu 2021 bulan April. Sedangkan saya bulan Oktober. Tapi jadi juru montir udara. Harusnya saya kemarin 2019, sekarang 2020 teman saya ini. Kalau teman saya ini masuk, berarti saya dengan teman paling selisih sama, hampir 6 bulan, 7 bulan. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan Yesus akhirnya membuat kami jauh. Kembali lagi seperti 1 tahun lebih. Nanti 2021 bulan Februari baru ada tes ulang. Juru montir udara diusulkan. Kawan saya, adik saya yang mendahului saya kan. Memang Tuhan Yesus luar biasa. Nah dari situ, sampai detik ini, sampai hari ini, itu saya belum apa-apa. Sekali waktu saya berlanjut kesaksian saya. Sekali waktu saya pergi ke Kupang mengurus warisan tanah almarhum bapak saya. Bapak saya meninggal tahun 2008. 2017 saya pergi ke Kupang. Ke Kupang, NTT Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Oibilo. Sekarang Tanah Merah. Di sana saya sudah 29 tahun tidak menginjak Kupang. Saya di Kupang waktu itu tahun 89 sampai 90. Baru kemarin 2017 saya sama ibu saya ke Kupang ngurus tanah. Sedangkan orang Kupangnya sendiri, bapak saya, orang timurnya, Paulus Pelo, sudah meninggal. Kalian semua saudara-saudaraku bayangkan, seorang Pugu Andreas Pelo yang kecil yang tidak mengerti apa-apa, berangkat sendiri mengurus. Kenapa nggak waktu-waktu dia masih hidup cerita ke? Jadi mereka tidak cerita ke anaknya. Tapi lagi-lagi Tuhan Yesus is the best. Tuhan Yesus pimpin aku. Nama sertifikat pajak tanah itu masih nama almarhum bapak saya. Tapi dengan mudahnya, saya tidak mengenal orang satu pun di sana. Tapi mereka semua dari kelurahan, kecamatan, dinas kependudukan, pertanahan, semua menolong saya. Saya cuti 2 minggu, saya berangkat sama ibu, tepat 2 minggu selesai. Surat pajaknya beralih nama Pugu Andreas Pelo. Sertifikatnya juga beralih. Luar biasa Tuhan Yesus. Ibu saya tidak ikut apa-apa, yang bekerjanya seorang diri Pugu Andreas Pelo. Saya di sana banyak mengalami pencobaan. Di Kupang sana. Karena Kupang kotanya masih hutan. Masih belum ramai kayak Jakarta atau mungkin Indonesia bagian sinilah, bagian Jawa sini, jauh Kupang. Nah, di sana kejadian satu yang unik yang bisa saya nyatakan saat ini. Pada saat saya ngurus surat itu jauhnya kurang lebih 2 jam, 3 jam. Pakai motor 2-3 jam perjalanan sini Bandung. Kurang lebih, saya bilang, kurang lebih. Bogor Bandung lah 2 jam kurang lebih, atau kalau nggak salah Bogor Puncak lah. Nah seperti itulah kurang lebih. Nah di situ motor kakak saya pakai motor Mio, Yamaha Mio, hancur karena setelah dipinjam temannya kering mesinnya, rontok. Dari situ turun mesin,
Pada saat turun mesin, itu Tuhan Yesus lagi-lagi luar biasa. Kami jalan jauh tapi tidak terlalu jauh. Ada bengkel, itu kejadiannya sudah bengkel pada tutup semua. Sore hari kurang lebih jam 6, jam 5, jam 6 itu bengkel sudah tutup di Kupang. Tapi ada satu bengkel yang masih buka. Saat itu juga dikerjakan. Akhirnya karena motor masih baru, motor baru turun mesin, tidak bisa dibuat berboncengan. Akhirnya kakak saya naik oto atau mobil umum. Kalau bahasa Kupangnya oto atau mobil umum, kendaraan umum. Di situ saya naik motor dia ke Oibelo. Nah kalau ditanya berarti dari mana dong? Nah bahasa kasarnya gitu. Saya tinggal di mana? Nah saya tinggal di Osmok. Osmok itu terkenal. Itu Kupang kotanya. Saya pergi ke kecamatannya. Nah Oibelo itu tanah merah ke kecamatan. Tanah saya ada di kecamatan, daerah kabupaten, kecamatan. Tuh kejadiannya. Begitu saya pulang dari sana, saya pulang kembali ke Kupang. Kakak saya dijemput oleh temannya, guru. Mereka berdua guru, teman guru juga. Dia pakai motor TF itu, kalau nggak salah motor laki. Nah dia pergi duluan. Saya mau mengejar, tidak dapat. Akhirnya saya telepon adik saya, ponakan saya, minta tolong dijemput karena saya di tengah hutan. Dijemput oleh dia, saya coba motor, nyala. Terus saya bilang, udah kamu pulang aja, saya bisa sendiri. Ternyata 50 meter mati. Saya masih mengandalkan punggung ini, bukan mengandalkan Yesus. Lupa lah sama Yesus, bukan saya belum bertobat, sudah bertobat, tapi lupa sama Yesus. Masih sok-sokan, masih mengandalkan diri. Karena habis servis, turun mesin, masih sok jago lah di situ. Starter lagi, jalan 50 menit, mati lagi. Terus jalan lagi 50 menit, mati lagi. Sampai yang ketiga, trauma. Saya selah motor, saya starter, motor tidak menyala. Sudah panik karena ponakan saya. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.